untuk yang pertama yaitu mengenai distribusi hipergeometrik. Nah, hipergeometrik ini adalah distribusi binomial yang diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau kejadiannya saling lepas. Biasanya dalam dunia nyata itu memang jarang yang terjadi. Dimisalkan berapa orang yang kira-kira datang di ruangan ini namanya Johnny misalkan. Itu juga akan sangat jarang untuk diketahui ya. Sorry, jarang akan dicari ya probabilitasnya. Jadi suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Dapat dicontohkan adalah misalkan berapa peluang barang yang rusak dalam setiap pengiriman barang dalam jumlah yang besar, misalkan gitu ya. Nah, biasanya ini hubungannya dengan kombinasi, kalau misalkan di statistik ya. Ini distribusi dengan tanpa pemulihan atau pengembalian dan probabilitas berbeda adalah atau disebut dengan distribusi hipergeometrik. Syarat distribusi hipergeometrik itu sendiri yaitu kasus dengan percobaan tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian ingat-ingat pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasinya lebih dari 5%. Nah, langsung saja kita masuk ke formulanya. Di sini rumus nilai distribusi hipergeometrik yaitu PR atau probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses sama dengan SCR, S-nya adalah jumlah sukses dalam populasi, C ini adalah kombinasi, dan R-nya adalah jumlah sukses yang menjadi pusat perhatian atau perhatian. Kemudian N adalah N besar ya, jumlah populasinya dikurangi dengan S, jumlah sukses dalam populasi. Kemudian ini kombinasi, N kecil adalah jumlah sampel dari populasi, dan R yaitu jumlah sukses yang menjadi perhatian dibagi jumlah populasi, kombinasi dari jumlah populasi terhadap jumlah sampel dari populasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai rata-rata, varian, dan standar deviasi untuk distribusi hipergeometrik, di mana min-nya atau sama dengan mu, dia formulanya adalah N kalikan P, kemudian varian, dia sigma X min mu kuadrat kalikan PX, ya. Dan standar deviasi dari sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat ya, atau akar dari varian. Saya langsung masuk ke dalam contoh aja untuk mempermudah. Nah, ini diketahui bahwa ada 33 perusahaan di BEJ akan memberikan dividen dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 lembar. Bapak PAM sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan sahamnya di atas 100 lembar. Nah, untuk mempermudah, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu yang mana N-nya, S-nya, R-nya, N-nya, C-nya yang mana. Nah, ini diketahui. N-nya adalah atau jumlah populasinya adalah sebanyak 33 perusahaan ya. Kemudian S, tadi S apa di sini? S adalah jumlah sukses dalam populasi. Nah, ini 20. 20 yang mana ini? 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar ya. Nah, kemudian N-nya, N kecilnya adalah ya, ini jumlah sampel dari populasi. Sampelnya ada berapa? Sampelnya yang ditanya adalah ini, Bapak PAM sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Ya, sampelnya adalah 10, sementara R-nya, R itu apa tadi? Kita lihat di sini, R adalah jumlah sukses yang menjadi perhatian. Nah, jumlah sukses menjadi perhatian adalah karena yang ditanya ini ya, 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 lembarnya. Setelah diketahui masing-masing dari ini, maka yang akan dilakukan adalah langsung memasukkan kepada formulanya. Ya, jadi 20 ini formulanya ini ya. Formulanya dari sini SCR berarti S-nya S20 kombinasi 5 kemudian dikalikan ini 33 min 20 maksudnya adalah dia dari formula ini ya, N dikurangi S, N besarnya adalah 33 dikurangi 20, kombinasi 10 min 5, dari mana 10 min 5? Ya ini, N min R. N kecilnya berapa? N kecilnya adalah 10, dikurangi R-nya 5 ya. Ini
Jadi 20C kombinasi berarti dia 20 faktor, ya 20 faktor, dia dibagi dengan N-R. N-R-nya berarti ini 20 kurangi 5 ya. 20 faktor dikurangi 5 faktor, kemudian dia dikalikan R-nya. R-nya berapa? R faktor. R-nya adalah 5. Ya. Ini hanya untuk yang ini dulu. Ya, ini diselesaikan terlebih dahulu. Ini berapa hasilnya? Kemudian dikalikan. 33 kurangi 20 ini berarti 7 ya. Sorry, 13. 13C5 ya. Kemudian ini kita nggak bisa kerjain dulu. Kemudian 33C10. Nah, untuk 13C5-nya maka sama seperti yang tadi caranya ini ini kan karena udah ini ya. Berarti ini dikali 13C5. Berarti N-nya adalah 13 faktor, dia dibagi dengan 13 dikurangi 5, 13 faktor, ini maksudnya 13 kurangi 5 faktor ya, kemudian dikalikan R-nya. R-nya adalah 5 faktor. Kemudian baru keseluruhan ini dibagi dengan 33C10. Ya, 33C10 berarti dia 33 faktor. Kayaknya ribet ya. Teman-teman kalau misalkan paham, nanti bisa menyelesaikannya. Ini cuma rumus kombinasi aja, cara ngerjain kombinasi itu gimana. 33 kurangi 10, ini faktor, kemudian kalikan berapa? 10. Sampai sini terlebih dahulu paham mengenai cara mengerjain kombinasi. Jadi kombinasi itu rumusnya ya. Kombinasi itu rumusnya dia sama dengan N faktor, kemudian dia dibagi dengan N kurangi R faktor, terus dikali R faktor itu sendiri. Ya, ini adalah rumus dari kombinasi. N-nya itu yang mana? Yang ini. Kemudian R-nya itu yang mana? Yang ini. Ya. Ini untuk distribusi probabilitas Poisson. Nah, distribusi probabilitas Poisson itu dikembangkan oleh Simon Tyson, dan ini distribusi binomial yang sangat banyak manfaatnya. Ya, karena untuk dia P-nya yang sangat kecil, ya sehingga dia susah untuk mendapatkan nilai binomialnya. Di mana untuk Poisson dia rumusnya adalah mu pangkat X E min mu dibagi dengan X faktor. Nah, mu-nya adalah min dari jumlah nilai sukses, di mana mu ini bisa dicari dengan N kalikan P, kemudian bilangannya konstan, dan dia akan selalu nilainya 2,718. Ya. Sementara X adalah jumlah nilai sukses. Lanjut, langsung masuk ke ini. Langsung masuk ke contoh ya. Jumlah emiten di BEJ ada 120 perusahaan. Nah, akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila BEJ minta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang ke 5 perusahaan tersebut akan bagian dividen? Nah, lagi-lagi teman-teman dari soal cerita ini harus diketahui berdasarkan formulanya. Jadi teman-teman harus tahu keterangannya N itu apa, X itu apa ya. Jadi misalkan ini, N tadi dijelaskan bahwa adalah N-nya ini adalah jumlah ya, pasti jumlah populasinya. N di sini adalah 120 perusahaan, kemudian dari ini X-nya adalah jumlah nilai sukses. Yang sukses berarti di sini ada nih ya. Apabila BEJ minta secara acak 5 perusahaan, jadi X-nya ada 5. Berapa peluang ke 5 perusahaan ya? Berarti X-nya ada 5. Kemudian, tadi P-nya karena dia
P-nya selalu sangat kecil, ya, di bawah 1 atau dia kurang di bawah 0,5 ya. Di bawah 0,5 sehingga diketahui di sini P-nya adalah 0,1 ya. Ternyata Q-nya memang lebih besar dibandingkan dengan P-nya. Peluang berhasilnya dia sangat kecil, 0,1, 0,2 atau 0,15 seperti itu, kecil sekali ya. Nah, diketahui di sini dia formulanya PX sama dengan mu pangkat X, pangkat min mu kali dibagi dengan X faktor. Nah, kita tinggal masukkan. Jadi, yang pertama adalah N ya. Ini mu-nya. Mu-nya di sini diperoleh dari N kalikan P. N-nya tadi adalah 120, sementara P adalah 0,1, sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 12. Nah, PX berarti mu pangkat X ya. Jadi 12 pangkat X-nya 5 dikalikan dengan E-nya 2,71828. Ini merupakan bilangan konstan dipangkatkan pangkat dari min mu ya, dibagi dengan 5 faktor. Nah, sama dengan ini hasilnya. Jadi teman-teman perlu diingat 5 faktor itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau misalkan 30 faktor berarti 30 kali 29 kali 28 kali 27 kali 26 sampai dengan kali 1. Nah, teman-teman cara hitungnya kalau misalkan tadi mau manual itu juga bisa, tapi memang agak berat. Jadi misalkan ini ya, 20 faktor dibagi dengan 20 min 5 faktor terus kemudian dikalikan 5 faktor. Jadi 20 faktor itu berarti kalau misalkan dihitung secara manual 20 kali 19 kali 18 kali 17 sampai dengan kali 1 itu hasilnya adalah 20 faktor. Sementara kalau misalkan ini 20 min 5 faktor berarti 20 dikurangi 5 ya. Sorry, misalnya 20 kurangi 5 berarti dia 15 faktor. 15 faktor berarti 15 kali 14 kali 13 kali 12 sampai dengan kali 1. Jadi teman-teman ini ya, kalau misalkan 20 faktor, dia bertemu dengan 20 min 15. Ini kan dibagi ya, terus kalikan 5 faktor. Nah, yang tadi kan di atas 20 faktor, dia dari 20, sementara 20 min 5 itu ada 15 faktor. Nah, teman-teman boleh menghapus dari 15 sampai dengan 1, jadi gini ya, gimana ya jelasinnya? Susah banget kalau pakai ini. Jadi ini kan 20 faktor. Saya coba mengerjakan yang ini dulu. Ya. 20 faktor ini secara manual. Dibagi dengan 20 min 5, berarti ini ada 15 faktor. 15 faktor. Kemudian dia dikali 5 faktor. Nah, 20 faktor itu menandakan ada 20 kali 19 kali 18, terus kali 17, kali 16, kali 15, hingga sekian ya, kali 1. Ini berarti dibagi, dia 15 faktor, berarti 15 kali 14 kali sekian ya, ini. Kemudian ini dikali dengan 5 faktor, berarti 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ya, ini secara manual. Jadi kalau misalkan 20 faktor dibagi dengan 15 faktor, teman-teman boleh coret. Nah, ini kan dari 20 ke 1. Sementara yang bawahnya ada 15 faktor. Jadi kalau misalkan untuk menghitung, yang 15 ini, yang 15 kali sampai dengan 1, ini dicoret, ini dianggap selesai. Ya. Ini habis berarti. Jadi sisa, teman-teman tinggal membagikan hasil dari 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 dibagi dengan hasil ini, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai sini paham nggak caranya? Untuk yang manual. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, caranya untuk manual, jadi kalau misalnya nggak punya kalkulator, memang agak ribet, tapi teman-teman insya Allah bisa ya menggunakan ini. Jadi, perlu diingat kalau 15 faktor, berarti 15 kali 14 kali sampai dengan 1 ya. Berarti kalau 33 faktor ini berarti 33 kali 32 sampai dengan seterusnya.